Fadil. Saya ingin melanjutkan materi tentang dinamika perilaku individu dalam perspektif psikologi. Dinamika perilaku individu adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Adapun 5 aliran besar psikologi yaitu 1. Perspektif biologi. Tokoh utama perspektif ini adalah Hippocrates. Dia adalah bapak ilmu kedokteran yang sangat peduli terhadap perkembangan perilaku dan proses mental manusia dianalisis dari sisi biologis. Perspektif biologis berupaya mengaitkan peristiwa listrik dan kimiawi yang terjadi dalam tubuh, terutama di dalam otak dan sistem saraf. Bagi Hippocrates, yang mendasari perilaku dan proses mental individu adalah neurobiologi. Perilaku dan proses mental individu sangat ditentukan oleh perkembangan neurobiologi pada kedua belahan otak individu. Perspektif biologi merupakan pendekatan psikologi yang menekankan pada peristiwa yang berlangsung dalam tubuh mempengaruhi perilaku, perasaan, dan pikiran seseorang. Perspektif biologi memunculkan psikologi evolusi, yaitu suatu bidang psikologi yang menekankan pada mekanisme evolusi yang membantu menjelaskan kesamaan di antara manusia dalam kognisi, perkembangan, emosi, praktik-praktik sosial, dan area lain dari perilaku. Teori dalam perspektif biologi yang mempelajari perilaku genomik mempertimbangkan bagaimana gen mempengaruhi perilaku. Sekarang genom manusia dipetakan. Mungkin suatu hari kita dapat memahami bagaimana, lebih tepatnya bagaimana perilaku dipengaruhi oleh DNA. Faktor biologi seperti kromosom, hormon, dan otak semua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku manusia untuk jenis kelamin. Misalnya, pendekatan biologis berpendapat bahwa perilaku sebagian diwariskan dan memiliki fungsi atau evolusi adaptif. Misalnya, minggu-minggu segera setelah kelahiran anak, tingkat testosteron pada ayah hampir lebih 30%. Psikologi biologi menjelaskan perilaku dalam neurologis, yaitu fisiologi dan struktur otak dan bagaimana ini mempengaruhi perilaku. Banyak psikologi biologi telah berkonsentrasi pada perilaku abnormal dan telah mencoba menjelaskan. Misalnya, psikologi biologis percaya bahwa skizofrenia dipengaruhi oleh tingkat dopamin. Temuan ini telah membantu psikiatri lepas landas dan membantu meringankan gejala penyakit mental melalui obat-obatan. Namun Freud dan disiplin lain berpendapat bahwa ini hanya memperlakukan gejala dan bukan penyebabnya. Disinilah psikologi kesehatan mengambil temuan bahwa psikologi biologis memproduksi dan melihat faktor-faktor lingkungan yang terlihat untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik. 2. Perspektif behaviorisme. Tokoh perspektif ini yang paling terkenal diantaranya Ivan P. Pavlov dan John B. Watson. Perspektif ini memandang perilaku berbagai aktivitas suatu individu yang dapat dideteksi seperti berbicara, tertawa, dan menangis. Pada perspektif ini yang dilihat perilaku individu ketimbang pada otak dan sistem sarafnya. Salah satu cabang perspektif ini adalah analisis stimulus respons SR mempelajari stimuli yang relevan di lingkungan, respon yang ditimbulkan stimuli tersebut, dan hadiah atau hukuman yang terjadi setelah respon tersebut. Stimulus
yang dimaksud adalah segala sesuatu yang merangsang individu berperilaku atau melakukan proses mental yang ditunjukkan oleh individu. Mekanisme perilaku menurut perspektif ini sebagai berikut. SR pada mekanisme ini ketika stimulus atau rangsangan untuk berperilaku datang, maka individu harus berperilaku sebagai respon atau jawaban atas stimulus tersebut. Para ahli psikolog berpendapat bahwa mekanisme perilaku ini termasuk mekanisme perilaku tidak sadar. Misalnya pada saat seseorang sedang melamun dicubit dari belakang, ia langsung tersentak sembari berkata "au" atau "aduh" dan perilaku lainnya. Yang kedua, SOR. Pada mekanisme ini perilaku terjadi pada stimulus datang lalu diterima oleh organisme O dan organisme memberi respon S. Artinya pada mekanisme ini stimulus tidak otomatis direspon langsung oleh organisme, mungkin dirasakan dulu baru direspon. Para ahli hampir berkesimpulan bahwa perilaku ini termasuk perilaku sadar. Yang ketiga, SOTWER. Pada mekanisme ini stimulus S diterima oleh organisme O melalui reseptor R yang diteruskan ke word W. Untuk proses selanjutnya dimunculkan oleh efektor E dalam bentuk perilaku atau respons R. Pada dinamika ini yang dimaksud reseptor adalah panca indera. Word adalah proses kognitif termasuk perseptual, dan efektor adalah fasilitas atau perlengkapan permunculan respon. Para ahli sepakat bahwa model perilaku inilah yang disebut perilaku sadar. Terima kasih, saya akan melanjutkan. C. Perseptif kognitif. Dalam perseptif kognitif, sebagian kembali pada akar kognitif dari psikologi, yakni perspektif daya ingat, penalaran, dan pemutusan pilihan. Sebagian lagi sebagai reaksi dari behaviorisme. Perspektif ini didasari oleh penelitian tentang kognisi modern yang didasarkan pada asumsi berikut. A. Hanya dengan mempelajari proses mental kita dapat sepenuhnya memahami apa yang dilakukan oleh ahli suatu organisme. B. Kita dapat mempelajari proses mental secara objektif dengan memfokuskan pada perilaku spektif. Sama seperti yang dilakukan oleh para ahli perilaku, tetapi menginterpretasikan dalam kaitan proses mental dasar. Pada perspektif ini, interpretasi menggunakan analogi antara pikiran dan komputer, yakni informasi yang masuk diproses dengan berbagai cara, dipilih, dibandingkan, dan diakumulasikan seterusnya. Berikut ini contoh interpretasi kognitif. Misalnya, analisis tentang respon tentang seseorang dicemooh oleh orang yang tidak dikenal dan pernah menyakitkan. Yang pertama, respon terhadap cemoohan orang yang tidak dikenal cenderung lemah atau diabaikan. Yang kedua, respon terhadap cemoohan orang yang dikenal lebih kuat atau lebih agresif daripada respon kepada orang yang tidak dikenal. Yang ketiga, respon terhadap cemoohan orang yang pernah menyakitkan cenderung lebih agresif dan lebih kuat daripada respon terhadap orang yang tidak dikenal atau dikenal saja. Ini bisa terjadi karena pengetahuan yang ada dalam kognisi yang disebut dengan struktur kognitif menurut istilah Piaget. D. Perspektif psikoanalisis. Tokoh utama perspektif ini adalah Sigmund Freud. Salah satu pengikutnya adalah Gustav Jung. Asumsi dasar teori Freud adalah bahwa sebagian besar perilaku manusia berasal dari proses bawah sadar, meski juga merupakan murid dan pengikut Freud. Tetapi dalam konsep ini, Jung berpendapat bahwa perilaku manusia pada prinsipnya merupakan kolektif unconscious atau kesadaran kolektif. Menurut Freud, sifat dasar manusia adalah negatif. Ia akan agresi. Dinamika perilaku ditentukan oleh ide, ego, dan superego. Ide merupakan insting atau naluri.
Oleh sebab itu, jika manusia berkembang hanya instingnya saja, tidak ada bedanya dengan hewan. Oleh sebab itu, juga ide sering disebut dengan dorongan hewani. Ide tidak mengenal benar atau salah, dan senantiasa bergerak berdasarkan prinsip pleasure, yakni kenikmatan atau kesenangan. Sementara itu, ego merupakan unsur kepribadian yang berpegang teguh pada prinsip kebenaran berdasarkan logika. Sedangkan superego merupakan dasar unsur kepribadian yang bekerja berdasarkan moral. Jika perkembangan manusia didominasi oleh egonya saja, ia akan seperti binatang. Tetapi, jika yang berkembang pada manusia hanya sisi superegonya saja, ia akan seperti malaikat. Menurut perspektif ini, perkembangan yang ideal adalah perkembangan yang seimbang antara ide, ego, dan superego. Perspektif fenomenologi sering disebut sebagai psikologi humanistik. Dan aktualisasi diri. Manusia memiliki potensi dan memiliki kebutuhan dasar untuk mengembangkan potensinya sampai penuh. Dinamika perilaku sangat ditentukan oleh proses dinamika. Motivasi manusia dalam pencapaian tujuan dipandang positif sebagai dasar pencapaian aktualisasi diri. Sementara itu, manusia yang gagal dalam mencapai tujuannya akan frustasi yang biasa ditunjukkan dengan berbagai perilaku maladjustment sebagai konvensasi, sublimasi, rasionalisasi, proyeksi, represi, agresi, dan sebagainya. Terima kasih. Materi selanjutnya tentang interaksi individu dengan lingkungan. Menurut Nana Saudi 2011 halaman 57, salah satu ciri esensial dari individu adalah bahwa ia selalu melakukan kegiatan atau berperilaku. Kegiatan individu merupakan manifestasi dari hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Individu melakukan kegiatan selalu dalam interaksi dengan lingkungannya, lingkungan manusia dan bukan manusia. Sesuatu yang menyenangkan atau menguntungkan akan diterima oleh individu, tetapi yang tidak menyenangkan akan ditolak atau dihindari. Yang pertama, penyesuaian diri. Penyesuaian diri merupakan salah satu bentuk interaksi yang didasari oleh adanya penerimaan atau saling mendekatkan diri. Yang kedua, penolakan. Penolakan terhadap hal-hal yang tidak disenangi, tidak dibutuhkan atau yang bersifat ancaman. Individu akan melakukan usaha-usaha penolakan. Yang ketiga, motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi. Seseorang yang dapat menimbulkan tingkat resistensi yang entusiasmenya dalam melakukan suatu kegiatan, baik yang bersumber dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik, maupun dari luar individu itu sendiri atau motivasi ekstrinsik. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.